Itu langsung dijelaskan oleh para kepala staf selaku pembina satuan. Itu. Kenapa demikian? Karena kebijakannya mereka yang langsung melaksanakan dan mengontrol sampai ke tingkat bawah. Jadi kalau ada pelaksanaan yang salah, ya berarti kita minta penjelasan begitu. Jadi saya pikir prinsipnya kita setuju untuk rapat RK ini bisa segera kita lakukan, pimpinan. Tapi kembali lagi seperti solusi pimpinan, saya pikir itu yang terbaik. Jadi nanti kita minta Pak Kasat hadir untuk menjelaskan secara khusus di komisi terkait dengan kasus mutilasi di Papua. Itu. Saya pikir ini sudah berulang kali kejadian dan ini yang sudah sangat fatal dari sekian yang terjadi. Jadi saya pikir Kasat harus hadir untuk menjelaskan, ya, karena sudah menjadi atensi dan perhatian dari Bapak Presiden sendiri. Jadi jangan kita bicara soal kasus Sambo saja, tapi kasus ini lebih parah lagi dari kasus Sambo. Sementara ini kita kenakan antara lain pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang menyertai atau mendahului sebuah tindak pidana lainnya. Kemudian pasal 340 KUHP itu adalah pembunuhan berencana, dan 340 ini maksimal ancaman hukumannya sampai dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, minimal 20 tahun. Ada lagi. Jadi selain pasal 339, 340 KUHP, juga pasal 221 KUHP menghilangkan barang bukti dan seterusnya, termasuk pasal ini juntonya pasal 55 KUHP, mereka yang ikut serta dalam tindak pidana, pasal 56 yang membantu tindak pidana, itu semuanya kita kenakan. Dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini? Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Ya, KKB Papua masih menjadi momok menakutkan bagi warga Papua, Indonesia. Namun belakangan ini peristiwa mutilasi warga Timika oleh oknum TNI jadi sorotan. Lantaran KKB Papua mengklaim bahwa warga Timika Papua merupakan simpatisan mereka. Kabar bahaya, informasinya KKB Papua tak terima simpatisan mereka dimutilasi prajurit TNI. Bahkan beredar kabar bahwa KKB Papua telah menyusun rencana untuk balas dendam ke TNI. Selengkapnya ada dalam artikel ini. Berikut fakta-fakta mengenai kasus mutilasi simpatisan KKB Papua. Diketahui kasus mutilasi simpatisan KKB Papua melibatkan sejumlah oknum TNI. Hingga kini masih ada beberapa bagian tubuh dari simpatisan KKB Papua tersebut yang belum lengkap. Jasad para korban juga sampai saat ini masih belum dimakamkan. Sementara itu, satu pelaku masih menjadi buronan dan tengah diburu oleh aparat. Terkait para korban, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah benar mereka adalah simpatisan KKB Papua. Berikut ulasan selengkapnya dilansir dari Antara. 1. Tubuh korban belum lengkap. Kepolisian daerah atau Polda Papua mengatakan jasad 4 korban mutilasi hingga saat ini masih berada di RSUD Timika menunggu kesepakatan keluarga korban terkait pemakaman. Mengingat yang ditemukan hanya bagian badan, sedangkan bagian lain belum ditemukan. Di Reskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani mengatakan kepada Antara di Jayapura pada Sabtu, mengakui hingga kini masih menunggu keputusan keluarga terkait pemakaman. Sedangkan pencarian bagian tubuh lainnya hingga kini masih terus dilakukan. Meskipun tim SAR sudah menutup operasi pencarian. Kedua, satu pelaku masih buron. Keempat korban mutilasi itu dibunuh oleh 12 pelaku, 8 diantaranya adalah oknum TNI AD. Sebanyak 11 pelaku sudah ditahan, termasuk 8 anggota TNI, namun seorang lagi berinisial LMH masih buron, kata Faisal. Ia mengatakan motif pembunuhan diduga masalah ekonomi yang diawali para pelaku menawarkan senjata api seharga 250 juta rupiah. Dan harga tersebut disepakati, namun korban dibunuh dan uangnya dibagi-bagi.
Tubuh keempat korban dimutilasi dan dimasukkan ke dalam 6 karung berbeda, yakni 4 karung masing-masing berisi badan korban dan 2 karung berisi kepala dan kaki korban yang dibuang di Sungai Pigapu. Ketiga, jasad korban masih diidentifikasi. Terkait identitas korban, Faisal mengaku tim Lab 4 Polda Papua sedang berupaya mengidentifikasi keempat jasad tersebut. Keempat, belum dipastikan terlibat KKB Papua. Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Pol Faisal Ramadhani menyatakan belum bisa memastikan keterlibatan keempat korban mutilasi dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Dia mengakui saat ini anggota kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan korban dengan KKB Papua. Selain itu, pihaknya belum bisa mengetahui identitas keempat jasad yang masih disemayamkan di RSUD Timika karena menunggu hasil identifikasi yang dilakukan Puslap 4 Polda Papua. Butuh waktu sekitar seminggu untuk memastikan identitas keempat jasad korban mutilasi yang hingga kini hanya ditemukan bagian tubuh korban, kata Kombes Faisal lagi. Dimutilasi oleh oknum TNI, mereka akan melakukan pembalasan. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara TPNP BOPM Syebis Sambom melalui Twitternya. Syebis Sambom dalam unggahannya juga membagikan beberapa berita media online mengenai mutilasi warga Papua. Dia mengatakan TPNP BOPM mengutuk aksi kerjasama prajurit TNI yang seharusnya menjaga rakyat Indonesia itu. Menurutnya korban mutilasi berasal dari suku Nduga Timika. Sebelumnya terungkap sosok oknum perwira TNI AD yang diduga terlibat mutilasi 4 pendukung KKB Papua dan serta merampas uang korban 250 juta rupiah. 2 oknum perwira TNI AD itu berpangkat mayor dan kapten, sedangkan bawahannya pangkatnya beragam, yakni 1 peraka dan 3 peratu. Pembunuhan secara sadis itu terungkap ketika warga menemukan mayat para korban di sungai yang kemudian diidentifikasi oleh jajaran Polda Papua dan Kodam Cendrawasih. Pasalnya pembunuhan secara keji itu sudah didengar oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdul Rahman. Kedua petinggi itu pun memerintahkan kepada Pangdam Cendrawasih, Majen TNI Teguh Muji Akasa untuk mengusut tuntas. Saat ini ke-6 prajurit TNI AD tersebut sudah ditahan, sedangkan 3 warga sipil yang terlibat sudah ditangkap oleh Polda Papua.